Shalom, eee, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk, sharing di Business Room, eee, Smart People Church. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ruang Business Room ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Engkau Tuhan yang memakai orang-orang untuk menyampaikan kehendak-Mu, pikiran-Mu, untuk membuat mereka terinspirasi, untuk mereka semua mendapatkan berkat-Mu Tuhan, melalui setiap pengalaman, melalui setiap firman-Mu Tuhan yang disampaikan. Dan biarlah hamba-Mu ini Tuhan, Engkau urapi Tuhan untuk menyampaikan hanya yang daripada Engkau Tuhan. Dan menurut kehendak-Mu ya Bapa, biar semua diberkati dengan apa yang sudah Engkau siapkan untuk disampaikan. Kami mengucap syukur Bapa, tubus dengan darah anak domba kudus semua, baik hamba yang mendengar dan semua pelayan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih sekali lagi. Dan saya perkenalkan, nama saya adalah Phoebe Luciani Oi. Oi itu marga saya. Oke, saya adalah seorang sebenarnya saya sudah mantan pekerja secara sekuler ya, karena saya sekarang ini sudah Tuhan tetapkan untuk full timer sebagai hamba Tuhan full timer. Tapi saya juga mau sharing untuk pengalaman saya sebelumnya sebagai sekuler ya, bekerja di dunia sekuler. Oke, di dalam pekerjaan dunia sekuler tetap ataupun dalam pelayanan juga ya, sebenarnya semuanya itu ada, jalan, 2 jalan, yang mana yang kita mau ambil, yang benar-benar istilahnya, dalam pekerjaan kita itu, kita mau melakukannya seperti apa. Ada jalan secara dunia, ada jalan secara, eee, jalan Tuhan. Kebanyakan di dalam dunia sekuler, terutama kalau untuk para, eee, pengusaha muda atau pekerja muda-muda, banyak yang masih, mungkin belum mengerti dalam, eee, memilah-milah, eee, mana yang boleh, mana yang tidak. Karena saya seperti itu dulu, pengalaman saya itu dulu waktu masih muda juga, banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan beda-beda bidang dan, eee, selalunya saya berpikir, "Wah, saya ini masih muda, saya harus mencoba pekerjaan segala macam jenis pekerjaan, saya mau belajar, saya mau coba, saya, eee, loncat-loncat, bidang yang satu ke bidang yang lain." Karena saya merasa saya bisa mencoba bidang finance, mencoba bidang purchasing, mencoba bidang manajemen, mencoba bidang, shipping, bahkan pernah juga mencoba bidang safety. Nah, tapi semuanya itu karena saya merasa saya mampu, saya pintar, saya bisa. Itu dasar waktu itu yang waktu saya awal bekerja ya, karena semangat muda, semangat, mencari pengalaman, semua fokusnya itu belum benar-benar, ke Tuhan. Makanya, eee, sekarang ini saya sudah flashback, sebenarnya banyak jalan dalam pekerjaan eee, itu ada pilihan. Pilihan kita mau melakukannya dengan cara dunia atau dengan cara Tuhan. Kalau cara dunia, eee, bisnis versi dunia versus versi Tuhan, ini judul yang saya taruhkan ya untuk, sharing pada saat ini. Bisnis versi dunia versus versi Tuhan. Kalau secara versi dunia, pastinya kita banyak melihat persaingan yang tidak sehat itu banyak sekali. Persaingan-persaingan di dalam dunia bisnis, eee, sangat ketat, sangat, mengerikan bahkan.
Karena persaingan yang tidak sehat itu kita bisa lihat dari hari-hari ini terlebih-lebih ya, banyak perusahaan-perusahaan yang bersaing dengan cara-cara yang tidak sehat. Baik yang secara bisnis pribadi maupun yang bekerja dengan perusahaan, maupun yang dari bisnis kecil, mikro dan makro, semua ada pesaing. Warung pun ada saingannya. Buka warung Indomie, sebelah juga bisa buka warung Indomie. Sebelahnya lagi bisa tiba-tiba berjejer warung Indomie semua. Di sini di Batam ada rujak. Satu jualan rujak, seujung jalan semua jualan rujak. Itu yang namanya persaingan. Ada plus minus di dalam persaingan bisnis seperti itu. Tetapi buat konsumen pasti menguntungkan karena semuanya banyak pilihan. Oh, bisa rujak yang satu, rujak yang dua, rujak yang tiga. Sampai ada namanya, ada nomornya. Saya kalau lihatnya lucu juga ya. Kadang-kadang bisnis itu bisnis ikut-ikutan. Karena dilihatnya, oh dia jualan rujak itu laku. Saya juga mau jualan itu. Kalau satu, dua, sampai lima masih bisa. Kalau udah sampai 20, saya rasa ya mungkin agak sangat-sangat ketat persaingannya. Nah, bisnis yang tidak sehat itu kan banyak cara ya, baik secara cara yang nyata maupun cara-cara tidak nyata. Kita tahulah ya bagaimana cara orang melakukan bisnis yang cara tidak nyata. Jadi itu secara bisnis yang cara jalan dunia kalau kita kompromi, pasti kita bisa terikut kalau kita tidak punya dasar yang kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, dalam persaingan versi dunia itu kita bisa menghalalkan segala cara. Seperti ya itu tadi dengan cara-cara yang tidak nyata juga bisa terjadi ya, cara-cara yang kasat mata, menghalalkan segala cara. Bahkan di dalam menghalalkan segala cara itu bisa berakibat fatal, yaitu ada pengkhianatan, ada pemurtatan, dan ada melakukan kejahatan-kejahatan. Manusia kalau melakukan bisnis dengan versi dunia, kompromi, pasti akan kompromi, akan alur dari perbisnisan secara dunia, menurut sistem, cara-cara persaingannya, norma-norma bisnisnya, yang dunia anggap itu hal yang biasa. Dunia anggap entertain bisnis dengan cara-cara kotor itu biasa. Dunia anggap entertain dengan cara-cara pakai uang itu biasa, pakai perempuan itu biasa. Itu menurut cara-cara dunia. Nah, kalau orang Kristen yang tidak uh, punya fondasi yang kuat dan ikut alur yang seperti itu akan jadi terbiasa. Jadi terbiasa dan menganggap normal lah, namanya juga bisnis. Apalagi kalau merebutan proyek gitu kan. Banyak hal yang akan bisa menyeret pada kejahatan-kejahatan. Yang di mata Tuhan itu suatu kejahatan. Dan melihat cara dunia yang terutama lihat di media-media pasti akan lebih banyak eh, hal-hal yang membuat trigger untuk, aduh, gue juga pengen cepat kaya nih. Aduh, gue juga pengen pengen orang udah punya rumah keren, rumah mewah, kok gue belum ya? Terus orang yang punya mobil mewah, cepat sekali, padahal dia baru bisnis 2-3 tahun aja, kok bisa punya Mercy, kok bisa punya mobil mewah lainnya, bahkan koleksi. Jadi kalau yang kita ini yang baru mulai misalnya atau dalam pekerja, kok 5 tahun gue kerja belum apa-apa ya, kok gue kerja 5 tahun 10 tahun cuma naik gaji nggak sampai 10%, atau yang pengusaha baru mulai usaha tapi sudah misalnya berjalan 2-3 tahun, lama sekali.
kok belum untung juga, kok belum balik modal, gimana caranya? Kok orang ini, wah, rumahnya bagus, mobilnya keren, koleksi, tas-tasnya branded semua, jamnya branded. Itu yang ditampilkan di medsos-medsos, di media-media. Orang membungkus kehidupannya, orang membungkus pribadinya itu dengan hal-hal yang wah, supaya eksis, supaya dipandang, dihargai. Kalau kompromi dengan cara dunia, kita akan terpacu untuk mau mengambil perhatian dengan cara-cara mengeksiskan diri, mempromosikan diri, bahkan kadang berlebihan. Banyak saya baca di media-media yang akhirnya ketahuan kalau ternyata, oh, influencer ini ternyata tidak sekaya yang penampilannya. Oh, pebisnis ini ternyata pinjam, numpang foto doang di jet pribadi siapa, atau oh ternyata bukan keluar negeri, cuman efek kamera misalnya. Jadi kenapa orang tuh membutuhkan pengakuan? Kenapa orang membutuhkan penghargaan melalui media, penghargaan dari manusia untuk pribadinya, supaya orang melihatnya sukses, supaya orang melihatnya hebat, supaya orang melihatnya pintar. Posting-posting mungkin pekerjaannya, kegiatannya sehari-hari. Bukannya berarti saya anti orang posting, tidak. Ya, it's okay. Tetapi maksud saya, itu adalah alur dari persaingan dunia yang mau nggak mau, setiap orang yang terpancing untuk adu lomba, ya pasti akan, saya juga pamer juga, saya juga memfoto juga, bahwa saya juga eksis, bahwa saya juga sudah berhasil mencapai target A, B, C. Karena sebagai pengusaha yang mengikuti alur-alur versi dunia, itu akan mempunyai target-target untuk mengikuti perkembangan. Oh, teman-temannya sudah mencapai target sebagai manajer, atau target sebagai direktur, atau target sebagai CEO. Ada bagusnya bahwa kita terpacu untuk bekerja, berusaha, positifnya. Tetapi negatifnya adalah ketika kita ada rasa iri, ada rasa, oh saya harus mencapai, dan kalau kita tidak ada kuat dalam fondasi Tuhan, kita akan kompromi dengan banyak hal. Kita akan kompromi dengan hal-hal yang akhirnya ujungnya jalan pintas. Ujungnya jalan pintas. Jalan pintasnya itu akan menghasilkan pengkhianatan, pemurtadan, dan melakukan hal-hal yang jahat. Yang menurut orang-orang dunia pasti berpikir, biasa kok itu. Ketika kita mulai menormalisasikan hal itu menjadi biasa, kita sudah tidak merasa salah lagi. Kita sudah tidak merasa dosa lagi. Karena dianggap normal. Itu hal-hal versi dunianya. Cenderung untuk menampilkan diri, cenderung fokusnya ke diri kita sendiri ini untuk ditonjolkan. Ditonjolkan, bahkan sampai kehidupan pribadi. Gitu loh. Jadi kadang-kadang kita bisa salah, terjerat karena maksudnya terjebak dalam isu-isu sosial, sampai kalau kebablasan dalam hal pansos, gitu loh. Karena kita tidak ada lagi yang namanya istilahnya apa namanya, apa tuh, kehidupan pribadi yang bukan rahasia ya, tapi kehidupan pribadi yang nggak perlu digembar-gemborkan. Tidak ada lagi privacy dalam kehidupan kita. Pastinya karena kita selalu umbar, nah itu sangat-sangat hati-hati, harus berhati-hati. Ini yang saya
banyak lihat ya, berhati-hati dalam pansos. Kemudian banyak juga dari, ini ada juga orang-orang yang saya kenal juga melakukan jalan pintas yang pergi ke alternatif, yang mencari jalan untuk supaya cepat kaya. Tapi saya percaya kita orang yang beriman pada Tuhan, kita harus punya fondasi yang kuat supaya tidak terpancing ya, tidak terpancing, tidak terikut-ikut. Nah ini karena kepada siapa, dengan siapa kita bergaul dalam dunia bisnis juga. Dalam dunia bisnis juga kita harus benar-benar bersama orang-orang yang tepat. Bersama orang-orang yang tepat supaya kita tidak ikut terpengaruh. Karena pergaulan yang salah itu akan merusakkan semua perbuatan yang baik. Ketika pergaulan bisnis kita salah, yang selalu orang-orang yang mengambil jalan pintas, yang selalu orang-orang yang menghalalkan segala cara, nah itu membuat kita akan melihatnya tiap hari kalau berhubungan dengan orang-orang seperti itu akan terbiasa. Gitu. Jadi hubungan dengan orang-orang yang tepat itu sangat penting dalam dunia bisnis, supaya kita ada alignment, apa namanya, ada arahan yang benar. Dalam lingkungan yang sehat, pasti ada jalan yang benar. Karena jalan Tuhan itu berlawanan ya dengan cara-cara dunia. Dengan versi Tuhan dalam bisnis versi Tuhan, itu sangat berlawanan dengan cara-cara dunia. Misalnya kayak contoh, um, kalau secara prinsip ekonomi kan mengeluarkan sedikit sedikit mungkin, sehemat mungkin supaya bisa ada perkembangan, pertumbuhan. Tapi kalau cara Tuhan itu memang terbalik. Semakin mau diberkati, semakin mau berkembang, semakin harus rajin menabur. Prinsip Tuhan itu berbeda. Semakin harus rajin menabur, semakin harus rajin memberi. Tuh. Dalam bisnis juga seperti itu. Karena bisnis dalam Tuhan itu fokusnya bukan kita dengan usaha kita sendiri. Nah, dalam bisnis Tuhan itu, kita dipakai Tuhan dalam bisnis itu untuk menjadi berkat. Kita dipakai Tuhan dalam bisnis itu untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Jadi bisnis yang Tuhan berikan buat kita itu harus kita menjadi bendaharanya surga, bendaharanya Tuhan, yang kita hanya dipercayakan untuk pegang, untuk mengelola. Tetapi ketika Tuhan menetapkan untuk mengalirkan, nah itu kita harus siap. Bukan kita semakin besar bisnis kita semakin merangkul, semakin menutup. Tidak. Dalam bisnis versi Tuhan itu, walaupun mungkin banyak hal yang harus terjadi, namanya bisnis tetap ada, yang namanya persaingan kita harus alami. Tapi kita punya pilihan untuk melakukannya dengan cara Tuhan, yang pastinya akan memberikan damai di hati kita. Cara Tuhan itu akan memberikan damai. Ketika kita melakukannya, kita tidak jantungan, kita tidak was-was. Aduh ini benar nggak ya? Aduh ini gini ya, nanti ketahuan nggak ya? Kalau dengan cara dunia pasti, aduh ketahuan nggak ya nanti? Itu was-was. Tapi kalau dengan cara Tuhan, karena kita melakukannya dengan benar, kita melakukannya apa yang Tuhan perintahkan, kita lakukan, kita tidak ada was-was, kita tidak ada takut, kita tidak ada, oh nanti ketahuan, apanya yang ketahuan? Kita melakukannya dalam kebenaran. Nah, itu cara Tuhan. Kalau cara Tuhan, ketika kita melakukannya dalam kebenaran, cara Tuhan, nggak ada rasa was-was, nggak ada rasa takut, nggak ada khawatir. Kita percaya ada damai yang Tuhan berikan, karena kita melakukan di dalam kebenaran. Karena kita percaya Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang memerintahkan. Dasar firman-Nya ada untuk melakukan di dalam kebenaran Tuhan. Tidak main curang, ya. Untuk melakukan
versi Tuhan tuh harus dalam kebenaran, tidak melakukan kecurangan, maka akan mendapatkan damai. Tidak ada mengkhianati teman, tidak ada mengkhianati partner, partner bisnis misalnya, tidak ada mengkhianati bahkan keluarga. Banyak orang yang eh, bahkan mengorbankan keluarga untuk bisa berhasil dalam bisnisnya. Mungkin adiknya, mungkin bapaknya, mungkin abangnya, saudaranya, banyak kejadian. Jadi kalau kita melakukan di dalam Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, itu ada damai, ada sukacita. Ada sukacita artinya ada joy, yang kita selalu ketika kita bisa memberkati. Oh, ini ada mungkin mungkin awal dalam bisnis mungkin kita belum bisa profit ya. Tapi kita harus melakukan nabur dulu. Dan nabur itu membuat joy. Ketika kita memberi makan atau ketika kita memberkati homeless atau panti asuhan atau panti jompo misalnya. Karena itu adalah bagian dari bisnis sebetulnya. Jangan dipisahkan, jangan ditiadakan. Yang namanya donasi itu menurut saya harus ada di dalam bisnis. Karena bisnis di dalam Tuhan itu departemen donasi itu harus ada, tidak bisa dihilangkan. Karena itu malah yang utama. Karena prinsip Tuhan adalah memberi, engkau diberkati. Jadi itu adalah benih. Ketika kita memulai bisnis di dalam Tuhan itu dengan mulai menabur, itu kita sedang menabur benih yang akan berkembang. Nah, ketika kita memberi itu ada sukacita. Oh, apalagi kita bisa memberi dalam mepet, tapi ada sukacita. Karena itu ada sesuatu yang kita melakukannya dalam nurut ya, taat, dalam ketaatan. Dan ketiga, kalau dalam jalan Tuhan itu, dalam versi Tuhan itu ya, kita pasti merasa sukacita. Karena ada jaminan. Jaminan yang daripada Tuhan. Jaminan Tuhan itu ujungnya. Yang sekarang mungkin kita tidak bisa lihat. Tapi kita punya iman. Jaminan ujungnya pasti baik. Kalau yang dari Tuhan pasti ujungnya baik. Ya. Banyak orang kalau masuk dalam uh, bisnis yang memprioritaskan keinginan pribadi, memprioritaskan target-targetnya sendiri, target pribadi ya, bukan target apa yang sudah Tuhan tetapkan. Itu pasti ujungnya yang akan salah. Ketika kita melakukan dalam Tuhan, target yang Tuhan berikan. Karena di dalam Amsal 10 ayat 22. Amsal 10:22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Amsal 10:22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bukan berarti kita tidak kerja keras. Bukan berarti kita tidak kerja serius. Bukan berarti kita sepele dengan pekerjaan itu. Ada Tuhan, tenang aja. Itu enggak, itu namanya mempermainkan Tuhan. Dalam pekerjaan dengan Tuhan itu kita tetap melakukan bagian kita dan keberhasilan, kesuksesan adalah bagian Tuhan yang menentukan upah kita. Nah, kalau bagian kita ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, dan hanya melakukannya seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kita percaya ya Tuhan pasti akan bekerja. Nah inilah berkat Tuhan yang menjadikan kaya, bukan usaha kita, bukan kekuatan kita, bukan kepintaran kita, bukan eh, strategi-strategi karena dari kepintaran kita. No,
Tuhan bisa mendownload-kan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan wisdom, harus begini, harus begini, harus begini. Kalau kita berserah kepada Tuhan. Kalau jalan Tuhan itu bukan kita meninggikan diri sendiri, bukan kita mengangkat diri sendiri. Karena di Daniel 2 ayat 21, kitab Daniel 2 ayat 21, Tuhan mengubah saat dan waktu. Tuhan memecat raja dan mengangkat raja. Jadi untuk kita diangkat itu adalah dari Tuhan, bukan kepintaran kita, bukan kehebatan kita. Karena Tuhan bisa memakai orang yang biasa menjadi pemimpin. Tuhan bisa memakai orang yang nggak sekolah. Zaman dulu banyak orang yang mungkin sekolahnya terbatas, tapi bisa punya menjadi bos. Bisa menjadi konglomerat, itu juga banyak yang mungkin sekolahnya juga nggak terlalu tinggi ya. Ya, ada jalan Tuhan yang kita tidak dapat selami. Dalam untuk melakukan bisnis dengan cara Tuhan, mari kita fokuskan ke dalam hal yang ini. Bisnis versi Tuhan. Kita penting memiliki fondasi yang kuat dalam hal takut akan Tuhan, dalam hal pengenalan akan Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu dalam pekerjaan kita. Dalam bisnis fondasi yang diperlukan. Yang pertama adalah iman. Kita harus memiliki iman yang fokus kepada Tuhan Yesus. Ketika kita bisa memiliki iman yang percaya dan hanya kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Tuhan. Iman fokus pada Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 2a. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya iman kita arahkan kepada Tuhan. Mata kita tertuju pada fokus kepada Tuhan. Segala sesuatu kita mau melibatkan Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 13 dikatakan melibatkan Tuhan dalam segala pekerjaan, dalam segala perencanaan. Kalau iman fokus pada Tuhan itu sekalipun kita belum melihat hasilnya, sekalipun kita belum tahu ujungnya, tapi kita percaya ketika kita sudah mengerti yang Tuhan mau, tanda-tanda yang sudah Tuhan berikan dan kita melakukannya dalam kebenaran yang seperti tadi, benar. Dalam kebenaran Tuhan, kita tidak akan melakukan hal-hal yang dunia lakukan. Maka Tuhan akan berkenan dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan. Bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara melibatkan Tuhan dalam bisnis? Yang pertama, kenapa? Kenapa harus melibatkan Tuhan? Ketika kita harus melibatkan Tuhan, yang pertama, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Karena kita tidak mengerti ke depannya seperti apa, kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita harus benar-benar, oh Tuhan, tolonglah, hanya aku berpegang kepadamu. Aku tidak bisa melakukan ini tanpa Engkau. Fokus kita hanya benar-benar pasrah, bukan pasrah enggak berdaya, tetapi pasrah surrender. Surrender. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang kedua, karena Tuhan pegang kendali dalam segala sesuatu. Tidak ada satu perkara yang kebetulan terjadi dalam dunia ini tanpa seizin Tuhan. Tidak ada satu perkara kebetulan yang terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Kita harus tahu satu hal ini. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku ini semua dalam pengetahuan Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam seizin Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Jadi kenapa harus melibatkan Tuhan? Karena Dia yang pegang kendali. Yang pegang kendali dalam hidupku.
yang pegang kendali dalam perusahaanku, dia yang pegang kendali dalam usaha, dalam pekerjaanku, yang pegang kendali. Yang ketiga, karena rencana Tuhan itu pasti lebih baik daripada rencana kita. Manusia boleh mereka-rekakan, tapi Tuhan yang mengetahui segala sesuatu ya. Jadi kita punya rencana boleh, kita punya rencana ABCD silakan. Tetapi kita bawa ke dalam Tuhan. Tuhan, ini kuserahkan ke dalam tanganmu. Kita serahkan ke dalam Tuhan dan kita berdiskusi. Nah, kalau dalam bisnis ya, kita tuh berdoa sama Tuhan itu juga anggap Tuhan itu sebagai partner bisnis. Yang punya bisnis malah, yang punya saham terbesar, memang dia yang punya saham. Kalau kita menghormati, menghargai Tuhan sebagai pemegang saham perusahaan kita, sebagai pemegang saham usaha kita, bahkan sebagai bos kita. Kita ini pekerja loh. Jadi kita harus berdiskusi. Apapun keputusan di dalam pekerjaan, apapun keputusan di dalam usaha, adalah diskusikan dengan bos. Bos tertinggi, ya Tuhan. Bos tertinggi kita, ya Tuhan. Sebelum diskusikan dengan bos secara fisik. Itu bos secara dunia. Bos tempat kita bekerja, bos tempat kita usaha, ataupun kita yang jadi bos sendiri, ya kita harus usaha berdamai, berdiskusi dengan Tuhan. Jadi bukan kehendak saya Tuhan. Tuhan, kalau maunya saya begini loh. Tapi apakah ini berkenan di hadapanmu Tuhan? Apakah ini engkau suka Tuhan? Kalau engkau tidak suka, udahlah Tuhan. Tuhan buka jalan yang lain. Batalkan yang ini. Tuhan adalah partner bisnis, Tuhan adalah bos kita, Tuhan adalah penasehat kita dalam bisnis. Libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala perencanaan. Maka akan berhasil. Ya. Kemudian seperti di Yakobus 4 ayat 13 dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Pastinya banyak yang pebisnis punya perencanaan. Saya bahkan 1 tahun ke depan sudah punya rencana yang sudah terplanning misalnya. Kalau kita tidak bawa di hadapan Tuhan, belum tentu itu semua bisa kita lakukan. Bahkan bisa banyak kendalanya, bisa banyak hasilnya. Poin yang ketiga, fondasi dalam bisnis bersama Tuhan. Poin ketiga adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. Gak bisa, kalau kita tidak melibatkan Tuhan, itu artinya kita tidak percaya Tuhan. Dan kita sombong. Kita merasa lebih pintar daripada Tuhan. Kita merasa lebih hebat daripada Tuhan. Karena kita tidak mau melibatkan Tuhan. Udahlah caraku ini mau cepat Tuhan. Kalau cara Tuhan tuh lama. Cara Tuhan tuh kok kayaknya kalah misalnya. Kok kayaknya kalah ya sama itu cara Tuhan misalnya. Tapi enggak. Kita enggak mendahului Tuhan ya. Jangan mendahului Tuhan karena merasa hebat, merasa pintar. Kesombongan itu harus dikikis. Dalam melakukan bisnis di dalam Tuhan, harus ada kerendahan hati, mau dibentuk. Hati yang mau dibentuk. Hati yang mau terima masukan. Mungkin Tuhan bicara lewat partner bisnis, mungkin Tuhan bicara lewat keluarga, mungkin Tuhan bicara lewat anak buah. Anak buah bisa Tuhan pakai untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan kita. Ada alarm. Jangan kebablasan. Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri sendiri karena esok hari engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jangan hari ini kau bilang, tuh kan,
Bisa gue dapet project nih dari ini karena gue kan ngomong sama ini, karena gue punya koneksi, karena gue punya kenalan, karena gue hebat, karena gue punya ijazah. Kita tidak bisa memuji diri sendiri, kita tidak bisa meninggikan diri sendiri. Kalau kita tidak mengutamakan, prioritaskan memuji Tuhan, Tuhan ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap kali dapat proyek, terima kasih Tuhan. Ini karena campur tangan-Mu Tuhan. Jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa perkataan itu. Yakobus 4:16. Tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Salah. Ketika kita mulai pamer, ketika kita mulai membanggakan diri, kadang-kadang ketika kita pamer itu memicu kesombongan, memicu mendapatkan penghargaan dari manusia. Kalau udah dapat penghargaan dari manusia, kita nggak dapat penghargaan dari Tuhan lagi. Ya. Yang keempat, kejujuran, integritas. Dalam bisnis itu susah ya untuk jujur. Bahkan di dalam dunia bisnis versi dunia itu nggak ada kejujuran. Kalau boleh saya katakan, jarang sekali. Sulit untuk mendapatkan orang yang jujur dalam bisnis versi dunia. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Bisnis partner harus sama-sama terbuka, harus sama-sama jujur. Dalam keluarga harus sama-sama jujur, terbuka. Supaya apa? Supaya bisa saling menopang, saling menjaga, saling mengingatkan. Kolose 3:9-10. Jauhilah dusta. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama dan serta kelakuannya. Manusia lama kita, kelakuan yang jahat itu harus disingkirkan, harus dibuang. Sebagai manusia baru yang sudah percaya kepada Tuhan, harus terus-menerus diperbaharui. Lewat setiap proses dalam bisnis, kita harus bisa melewati setiap hal-hal eh, eh, yang akan memancing kita ke jalan yang salah, kita harus menang. Kita harus bisa melewatinya dengan kemenangan. Karena Tuhan yang menyertai kita. Karena kita memprioritaskan Tuhan. Dalam Amsal 12 ayat 22 juga. Orang yang bibir dusta itu sangat keji di hadapan Tuhan. Tuhan enak tau gak? Tuhan enak dengan bibir yang penuh dengan dusta. Jadi dalam bisnis bersama Tuhan itu, yang punya bisnis, bos tertinggi, bos terbesar, ya nggak suka lah dibohongin. Pastinya kita harus jujur di hadapan Tuhan. Hal apapun. Ketika kita, bukan kita berarti tidak pernah berbuat salah ya. Ketika kita berbuat salah, kita datang ke hadapan Tuhan, Tuhan ampuni saya, karena saya sudah melakukan kesalahan. Gitu. Ya. Jujur di hadapan Tuhan. Saya pernah eh, ini ada satu pengalaman kerja saya dulu ya. Pengalaman saya aja saya ceritain. Di dalam dunia bisnis itu kadang-kadang ada tempat-tempat basah ya, lahan-lahan basah. Dan di situ kita diuji iman kita. Jadi ketika ada satu kali saya ada dapat, yang saya juga nggak minta kok, saya nggak minta, tapi dikasih misalnya, ya kan? Waktu itu saya juga dikasih, tapi saya bilang, ngapain kamu kasih saya? Oh enggak, penghargaan, penghargaan gitu kan. Terus saya pikir saya nggak minta loh. Kalau dikasih kan berkat ya. Udah, saya pulang. Saya pulang saya doa. Waktu saya doa rutin ya, doa biasa hari Sabtu waktu itu. Tiba-tiba Tuhan negur saya keras. Saya sampai takut, negur saya keras. Saya benar-benar itu nyata sekali. Itu Tuhan berkata gini, jangan pernah pakai sesuatu yang bukan daripadaku. Ah, saya sampai kaget. Berulang. Kedua, tiga kali diulang. Jangan pakai yang bukan daripadaku. Saya bingung, saya pakai apa ya Tuhan? Saya nggak ingat. Saya pakai apa? Tapi Roh Kudus baik. Roh Kudus mengingatkan saya. Itu loh hadiah. Saya kaget. Besoknya Senin, oh saya langsung kembalikan.
saya kembalikan utuh. Saya bilang, "Maaf, saya bukan tidak mau terima hadiah, tapi saya jujur, saya bilang, saya dapat teguran dari Tuhan saya tidak bisa terima. Terus saya minta ampun sama Tuhan. Kita bisa berbuat salah, tapi kita perbaiki. Kita mau ditegur Tuhan, kita bertobat, dan kita perbaiki. Itu pengalaman saya. Sehingga sejak itu saya semakin takut sama Tuhan. Saya semakin hati-hati. Saya selalu bertanya, Tuhan ini gimana? Gitu. Kemudian saya juga ada pernah punya pengalaman. Jadi kadang-kadang bos itu mungkin nggak selalu baik ya. Bos itu nggak selalu bukan nggak selalu benar ya, tapi kita harus benar di mata dunia bisnis. Bos itu selalu benar. Jadi ketika kita tidak berbuat salah tapi kita dibilang salah, waktu itu saya ngalamin difitnah. Ya, saya nggak salah dibilang salah. Dan itu bukan masalah pekerjaan lagi, masalah di luar. Jadi saya langsung berdoa sama Tuhan dengan nangis. Tuhan, saya difitnah, saya gini-gini nangis. Saya hanya ngadu sama Tuhan. Saya tidak melawan bos saya. Kan dikatakan firman Tuhan, sekalipun atasanmu, pemimpinmu, bosmu jahat, keras, tapi kamu tidak bisa, kita harus tunduk pada pemimpin. Jadi saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya nangis. Nangis saya bawa kepada Tuhan. Dan ya Tuhan bela dengan caranya. Dan ya itu sangat-sangat mengejutkan saya ketika hanya dalam waktu beberapa bulan bos saya sudah dipindahkan waktu itu. Ya saya nggak bilang, oh ya karena ini, nggak juga. Tapi apakah itu kebetulan, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas setelah kejadian saya gitu kan, bos saya dipindahkan. Tapi satu hal saya benar-benar belajar, oh ya, kalau kita melibatkan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang pegang kendali dalam segala sesuatu. Yang selanjutnya, kelima, jalani proses dengan rela. Dalam bisnis banyak proses seperti gelombang. Seperti gelombang. Pasti ada hasil-hasilnya. Mungkin ada waktunya di bawah. Kita harus tetap setia. Ada waktunya ketika kita mengalami kerugian misalnya. Kita nggak bisa komplain, tapi kita hanya bawa ke hadapan Tuhan. Oh, ini mungkin belum waktunya. Jangan ngambil jalan pintas seperti tadi saya katakan. Jangan ngambil jalan pintas. Jangan mendahului Tuhan. Karena di Pengkhotbah 3:11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Kita nggak tahu pekerjaan Tuhan, nggak bisa kita selami. Tapi kita percaya satu hal, indah pada waktunya. Jadi proses kita jalanin itu punya didikan sendiri buat kita pribadi. Yang dimana Tuhan sedang mendidik kita untuk semakin dikuatkan dalam iman, semakin dibuat kesabaran, semakin dibuat untuk sabar menanti. Yang seperti Yusuf ya, 25 tahun menanti janji Tuhan. Ya mungkin Tuhan nggak sampai kasih kita 25 tahun ya. Jadi indah pada waktunya, harus kita percaya. Yang keenam, ini yang paling penting, dalam bisnis itu harus ada kasih. Karena tanpa kasih kita bisa melakukan makan teman, kita bisa melakukan menghalalkan segala cara. Tanpa kasih kita bisa melenceng. Amsal 12:10, orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Loh, apa hubungannya dengan hewan? Memperhatikan hidup hewannya. Artinya, kepada hewan peliharaan pun kita harus punya kasih. Kepada hewan kita pun harus punya kasih, harus punya perhatian, harus punya belas kasihan itu ada. Apalagi terhadap manusia, apalagi terhadap partner bisnis, apalagi terhadap keluarga, apalagi terhadap orang sekeliling kita yang menopang, yang membantu. Jadi dengan kasih, kita akan bisa ada alarm tidak berbuat pengkhianatan, tidak berbuat kejahatan, tidak menusuk dari belakang, tidak ngegosipin, memfitnah. Kalau ada kasih, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ada kasih, kita ada rem mengingatkan kita bahwa segala sesuatu
Harus kita melihat dengan kacamatanya Tuhan. Harus kita mempunyai hati Tuhan. Jadi bisnis kita itu masih dalam alignment, masih dalam jalurnya Tuhan. Bukan dengan kehendak kedagingan kita, bukan dengan kehendak pikiran kita, tapi apa yang Tuhan mau. Dalam segala sesuatu kita harus bisa berkata, Tuhan, your will be done. Your will be done. Aku hanya hambamu yang tidak berguna, hanya melakukan ini karena engkau yang memberikan privilege. Engkau yang memberikan penghormatan kepada kami ini Tuhan untuk melakukannya. Jadi kasih itu tetap menjadi poin yang paling penting, dasar dari segala sesuatu. Jadi saya ulang kembali, dalam fondasi bisnis dalam Tuhan, harus satu iman, fokus kepada Tuhan. Yang kedua adalah melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan. Yang ketiga, kerendahan hati. Yang keempat, kejujuran. Yang kelima, menjalani proses dengan rela, dengan ikhlas, dan dengan sabar, sampai kemenangan. Sampai Tuhan membawa naik kembali. Ketika kita masih dalam level di bawah, kita harus rela dibentuk. Maka Tuhan akan meninggikan tanduk kita pada waktunya. Dan yang keenam adalah kasih. Itu yang terpenting, itu yang terutama dalam menjalankan, melakukan segala pekerjaan kita. Bukan hanya pekerjaan di bisnis, tapi dalam pelayanan itu pun saya terapkan yang seperti sehari-hari ini. Yang jujur dalam pelayanan saya tidak ada melakukan di media ya, karena saya memang enggak, ya gimana ya, kalau media itu kan semuanya terekspos. Kalau saya memang kurang begitu ini dengan yang namanya posting-posting kayak gitu, saya memang tidak. Tapi saya juga bersyukur dengan orang-orang yang memposting-posting firman Tuhan, pelayanannya itu sangat memberkati banyak orang. Jadi ada bagian-bagiannya, saya rasa. Dan dalam pelayanan juga kita harus jujur. Terutama dalam pelayanan ya, ini semua benar-benar fondasinya harus semuanya Tuhan. Nah, dalam pelayanan juga banyak hal yang saya juga melihat banyak orang yang posting foto pelayanan, tetapi sebenarnya bukan pelayanannya dia pribadi, itu sebenarnya pelayanan orang lain, ataupun hanya foto di suatu tempat dan diposting untuk kelihatan hebat. Nah, saya ingatkan untuk bagi para pelayan Tuhan juga, supaya kita melakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan. Tuhan melihat apa yang kita kerjakan segala sesuatu. Mungkin manusia tidak melihat. Jadi kita jujur di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan ini hanya untuk Tuhan. Jadi tidak mencari pembenaran, tidak mencari penghormatan, tidak mencari komplimen-komplimen dari orang. Tetapi biar semua bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian saya rasa sharing saya ini, saya tutup. Saya tutup dengan doa. Saya berharap bisa menjadi berkat bagi siapapun yang mendengar, dan boleh rema ini menghidupi dalam setiap pendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat. Kami hanya hamba-hambamu Tuhan yang tidak berguna tanpa Engkau. Mampukan setiap hati kami Tuhan, untuk kami memiliki hati yang benar di hadapan-Mu, motivasi yang benar, modus yang benar, yang berkenan di hadapan-Mu, baik dalam pekerjaan sekuler maupun dalam pelayanan. Kami mau melibatkan Engkau Bapa, kami mau minta Engkau sendiri Tuhan campur tangan dalam setiap apapun yang kami lakukan dalam pekerjaan dan dalam pelayanan Tuhan. Kami tidak mau salah jalan, kami tidak mau melenceng daripada jalan-Mu, kami tidak mau melenceng daripada kehendak-Mu, tapi bawa kami Tuhan masuk dalam destiny yang benar, masuk dalam perencanaan Tuhan, kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami Bapa. Dan pertemukan kami dengan link-link yang tepat, orang-orang yang tepat. Pertemukan kami dengan divine connection. Terima kasih Bapak, dan berikan kami hati yang selalu Tuhan merendahkan diri di hadapan-Mu. Ingatkan kami terus Tuhan, bahwa hanya nama-Mu yang dipermuliakan, hanya nama-Mu yang ditinggikan. Biar kami semua memuliakan nama-Mu Tuhan. We give you all the glory, Lord. We give you all the glory. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman
dan sharing ini boleh menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan, boleh menuntun setiap yang mendengar pada kebenaran-Mu, boleh menjadi bahan acuan, boleh menjadi tolak ukur untuk setiap kami Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Turut campur tangan Tuhan, berkati setiap yang mendengar, berkati setiap orang-orang yang melakukan bisnis, berkati setiap orang-orang yang melakukan pelayanan. Tuhan, Kau turut campur dalam tangan dalam pelayanan mereka, berkati urapi, dan Kau berikan kuasa otoritas urapan-Mu atas setiap mereka, Tuhan. Yang hamba percaya, Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja atas mereka. Jadikan mereka Yusuf-Yusuf akhir zaman, jadikan mereka, Tuhan, hamba-hamba-Mu yang setia melakukan pengabaran Injil, yang Engkau Tuhan memberikan upahnya pada mereka, bahkan upah di bumi dan upah di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya Tuhan, berkati semua staf kru yang sudah melayani dalam bisnis room ini Tuhan, berkati semua yang terlibat dalam Smart People Church ini Tuhan, yang Kau pakai untuk menjangkau dalam media, yang Kau pakai dalam menjangkau dalam bisnis bisnis di anak-anak Tuhan, di dalam lingkungan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, untuk tetap berjalan, melakukan di dalam kebenaran-Mu, di dalam keadilan-Mu, dalam ketepatan, dan membawa orang-orang untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur, meteraikan semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Shalom.